Memasuki usia senja, kesehatan bukan lagi sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah amanah yang harus kita jaga, agar kita tetap bisa menikmati setiap momen berharga bersama anak dan cucu tanpa hambatan fisik. Saya selalu menekankan kepada pasien-pasien saya bahwa tubuh kita, terutama organ ginjal, adalah mesin luar biasa yang telah bekerja tanpa henti selama puluhan tahun. Menjaga ginjal di masa tua adalah bentuk rasa syukur kita agar tetap bisa hidup mandiri, produktif, dan tidak menjadi beban bagi orang-orang yang kita sayangi. Investasi terbaik di hari tua bukanlah harta, melainkan tubuh yang tetap bugar dan fungsi organ yang tetap terjaga dengan baik. Namun seringkali kita tidak sadar bahwa ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita anggap remeh, padahal perlahan-lahan sedang merusak fungsi penyaring alami di dalam tubuh kita ini. Ginjal seringkali tidak memberikan tanda-tanda sakit di awal kerusakannya, sehingga banyak orang baru menyadarinya ketika kondisinya sudah cukup berat. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menyimak penjelasan saya hingga selesai. Di video ini, saya akan membongkar apa saja penyebab ginjal cepat rusak yang seringkali kita sepelekan dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa melakukan pencegahan sedini mungkin. Informasi yang akan saya bagikan ini sangat krusial karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup kita ke depannya. Dengan memahami apa yang harus dihindari, Bapak dan Ibu telah mengambil satu langkah besar untuk tetap sehat dan berdaya di usia indah ini. Saya ingin memastikan informasi ini sampai ke seluruh pelosok negeri agar lebih banyak lansia yang terbantu. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menonton saat ini. Kalau boleh tahu, Bapak dan Ibu sedang menonton video saya ini dari kota mana saja? Selama ini, banyak sekali orang yang beranggapan bahwa satu-satunya penyebab kerusakan ginjal adalah karena kita kurang minum air putih. Anggapan ini memang tidak sepenuhnya salah, namun sebenarnya itu hanyalah sebagian kecil dari fakta yang ada. Sebagai praktisi yang sering menemui berbagai kasus di lapangan, saya melihat kenyataan yang lebih memprihatinkan. Ginjal kita justru lebih sering mengalami kerusakan bukan karena apa yang kurang kita berikan, melainkan karena apa yang terlalu banyak kita masukkan ke dalam tubuh. Kita seringkali tidak sadar bahwa beban kerja ginjal menjadi sangat berat bukan hanya karena kekurangan cairan, tapi karena dipaksa menyaring zat-zat yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Bayangkan, ginjal kita seperti sebuah saringan halus yang bekerja 24 jam sehari untuk membuang racun dan sisa metabolisme. Ketika kita terlalu sering mengonsumsi makanan yang tinggi zat tambahan atau bahan kimia yang sulit diurai, saringan alami ini akan bekerja ekstra keras, melampaui batas kemampuannya. Jadi, meskipun Bapak dan Ibu sudah rajin minum air putih, namun jika asupan makanan sehari-hari masih dipenuhi oleh zat-zat yang memberatkan kerja organ, maka kerusakan tetap tidak bisa dihindari. Kerusakan ini sifatnya perlahan namun pasti, mirip seperti mesin yang dipaksa bekerja terus-menerus tanpa pernah diberikan istirahat atau perawatan yang tepat. Secara ilmiah, menjaga kesehatan ginjal bukan sekadar tentang seberapa banyak liter air yang kita habiskan dalam sehari, tetapi tentang bagaimana kita menjaga keseimbangan beban yang masuk ke dalamnya. Kita harus mulai memahami bahwa setiap suap makanan dan setiap teguk minuman yang kita konsumsi memiliki dampak langsung pada kelenturan dan kebersihan saringan ginjal kita. Inilah realita yang sering luput dari perhatian banyak orang, di mana kita terlalu fokus pada jumlah air minum, namun abai terhadap kualitas nutrisi yang kita konsumsi. Mari kita mulai melihat kesehatan ginjal dari sudut pandang yang lebih luas, agar kita tidak terjebak pada mitos yang justru membuat kita lengah. Satu hal yang sangat sering saya temukan di lapangan adalah kebiasaan Bapak dan Ibu yang seringkali mengonsumsi obat pereda nyeri secara mandiri setiap kali merasa pegal, linu, atau sakit sendi. Saya sangat memahami bahwa rasa tidak nyaman di persendian seringkali mengganggu aktivitas sehari-hari di usia senja. Namun yang perlu disadari adalah obat-obat yang memberikan keajaiban instan dengan menghilangkan rasa sakit dalam sekejap itu sebenarnya menyimpan risiko besar jika dikonsumsi tanpa pengawasan tenaga profesional. Banyak yang menganggap obat-obatan ini aman karena mudah dibeli di warung atau apotek. Padahal, jika digunakan secara rutin dalam jangka panjang, obat tersebut bisa menjadi ancaman serius bagi keselamatan ginjal kita. Secara teknis, obat pereda nyeri tertentu bekerja dengan cara menghambat zat-zat penyebab sakit di tubuh kita. Namun, di sisi lain, proses ini juga secara tidak sengaja mengurangi aliran darah yang seharusnya menuju ke ginjal. Bayangkan jika ginjal Bapak dan Ibu yang seharusnya mendapatkan pasokan darah yang lancar untuk bekerja,
tiba-tiba harus kekurangan tenaga karena pengaruh obat tersebut. Jika hal ini terjadi terus-menerus, sel-sel penyaring di dalam ginjal akan mulai kelelahan dan akhirnya mati karena tidak mendapatkan nutrisi dari aliran darah. Inilah yang saya sebut sebagai kerusakan sunyi, di mana rasa sakit di lutut atau pinggang hilang, tetapi kesehatan ginjal justru dikorbankan tanpa kita sadari. Oleh karena itu, saya ingin berpesan dengan sangat kepada Bapak dan Ibu sekalian. Janganlah menjadikan obat pereda nyeri sebagai solusi jangka panjang untuk masalah kesehatan Anda. Penting bagi kita untuk mencari tahu akar penyebab rasa nyeri tersebut, daripada hanya terus-menerus menutupi gejalanya dengan obat-obatan yang justru memberatkan kerja ginjal. Selalu konsultasikan kepada kami, praktisi kesehatan, sebelum memutuskan untuk mengonsumsi obat tertentu dalam waktu yang lama. Ingatlah, kenyamanan sesaat dari hilangnya rasa nyeri tidaklah sebanding dengan kesehatan fungsi ginjal yang harus kita pertahankan seumur hidup, agar kita tetap bisa menikmati masa tua dengan tenang. Banyak dari kita yang merasa sudah hidup sehat hanya karena sudah mengurangi taburan garam saat memasak di dapur. Namun, sebagai praktisi kesehatan, saya sering menemukan fakta yang berbeda saat memeriksa kondisi pasien. Musuh terbesar ginjal kita sebenarnya bukanlah garam yang terlihat di meja makan, melainkan garam tersembunyi yang masuk ke tubuh tanpa kita sadari. Garam ini banyak bersembunyi di balik makanan olahan, bumbu instan, makanan kaleng, hingga camilan gurih yang sering kita nikmati di waktu santai. Kita seringkali terkecoh oleh rasa yang tidak terlalu asin, padahal kadar zat yang bersifat mengikat air di dalamnya sudah jauh melampaui batas yang mampu ditoleransi oleh tubuh kita. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita saat asupan garam ini berlebih? Bayangkan pembuluh darah Anda seperti pipa air. Ketika garam menumpuk, ia akan menarik air masuk ke dalam pipa tersebut hingga tekanannya menjadi sangat tinggi. Tekanan darah yang terus-menerus tinggi ini akan menghantam saringan halus di dalam ginjal dengan kekuatan yang sangat besar. Jika ini terjadi setiap hari, saringan yang seharusnya lembut dan lentur itu lama-kelamaan akan mengeras, rusak, dan tidak lagi mampu membuang racun dari tubuh dengan maksimal. Jadi, meskipun Bapak dan Ibu merasa tidak sedang mengonsumsi garam secara langsung, beban yang diterima oleh ginjal tetaplah sangat berat. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mulai lebih teliti dan waspada terhadap apa yang kita beli dan konsumsi setiap hari. Cobalah untuk lebih sering mengonsumsi makanan segar yang diolah sendiri tanpa banyak tambahan penyedap atau pengawet instan. Mengurangi asupan garam tersembunyi ini adalah salah satu langkah paling efektif dan murah untuk memperpanjang usia fungsi ginjal kita. Mari kita jaga saringan alami tubuh ini dengan tidak memaksanya bekerja di bawah tekanan yang luar biasa besar, agar di usia senja ini tubuh kita tetap terasa ringan dan terbebas dari penumpukan cairan yang tidak perlu. Selanjutnya, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk memberikan perhatian lebih pada kadar gula dalam darah. Banyak yang menyangka bahwa masalah gula darah hanya berkaitan dengan penyakit diabetes semata. Padahal, ginjal adalah organ yang paling pertama menderita ketika kadar gula kita sering melonjak tinggi. Dalam praktik sehari-hari, saya sering mengibaratkan gula darah yang tinggi ini seperti butiran pasir atau amplas yang kasar yang mengalir di dalam pembuluh darah kita. Bayangkan saja, jika saringan ginjal yang begitu lembut dan halus terus-menerus dilewati oleh aliran darah yang kasar karena kelebihan gula, maka lama-kelamaan saringan tersebut akan terkikis dan mengalami luka permanen. Luka-luka kecil akibat gesekan gula yang berlebih ini seringkali tidak kita rasakan, karena prosesnya terjadi di dalam sana tanpa menimbulkan rasa sakit yang nyata. Namun, ketika saringan ginjal kita sudah mulai aus dan berlubang akibat terkikis amplas gula tersebut, ia tidak lagi mampu membedakan mana racun yang harus dibuang dan mana nutrisi penting yang harus tetap ada di dalam tubuh. Akibatnya, zat-zat yang seharusnya dibuang justru menumpuk menjadi racun, sementara protein yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita malah ikut terbuang melalui urin. Inilah alasan mengapa menjaga kestabilan gula darah bukan sekedar soal menghindari manis, tapi soal menjaga keutuhan saringan hidup kita. Oleh karena itu, bagi Bapak dan Ibu yang mungkin saat ini memiliki riwayat gula darah tinggi, saya memohon dengan sangat agar lebih disiplin dalam mengatur pola makan dan rutin melakukan kontrol. Jangan menunggu sampai muncul gejala kaki bengkak atau tubuh terasa cepat lemas, karena itu biasanya menandakan saringan ginjal sudah mengalami kerusakan yang cukup luas. Mulailah kurangi asupan karbohidrat berlebih dan minuman manis dari sekarang. Dengan menjaga gula darah tetap stabil, Bapak dan Ibu sebenarnya sedang memberikan perlindungan terbaik agar ginjal kita tidak terkikis
dan tetap bisa berfungsi dengan kuat hingga bertahun-tahun ke depan. Satu kebiasaan yang seringkali dianggap sepele, namun memiliki dampak yang sangat nyata adalah kebiasaan menahan buang air kecil. Di usia senja, terkadang kita merasa malas untuk sering bolak-balik ke kamar mandi, terutama saat malam hari atau ketika sedang asyik beristirahat. Namun, sebagai praktisi kesehatan, saya harus mengingatkan bahwa kandung kemih kita memiliki batas kapasitas tertentu. Ketika kita sengaja menahan kencing dalam waktu yang lama, urin yang seharusnya dibuang justru tertahan dan menciptakan tekanan balik yang luar biasa ke arah ginjal. Bayangkan sebuah bendungan yang sudah penuh, namun airnya tidak dialirkan. Tekanan tersebut akan menekan dinding bendungan dan dalam jangka panjang bisa merusak struktur di sekitarnya. Tekanan balik ini bukan satu-satunya masalah, karena urin yang tertahan terlalu lama sebenarnya adalah tempat berkembang biaknya bakteri dengan sangat cepat. Urin mengandung sisa-sisa kotoran yang harus segera dikeluarkan dari tubuh. Jika kotoran ini dibiarkan mengendap, bakteri akan mulai menyerang saluran kemih dan bisa merambat naik hingga ke ginjal. Saya sering menemui kasus di mana kerusakan ginjal bermula dari infeksi yang berulang-ulang hanya karena pasien sering menunda keinginan untuk ke belakang. Infeksi yang menyerang ginjal berkali-kali akan menyebabkan luka dan jaringan parut yang bersifat permanen, sehingga fungsi penyaringan tubuh bapak dan ibu tidak lagi sekuat dulu. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan kepada bapak dan ibu sekalian untuk segera menuju kamar mandi begitu keinginan untuk buang air kecil itu muncul. Jangan biarkan rasa malas atau rasa tanggung saat melakukan sesuatu membuat bapak dan ibu mengorbankan kesehatan ginjal. Pastikan juga area kamar mandi di rumah dibuat aman dan nyaman, agar bapak dan ibu tidak merasa terbebani setiap kali harus ke sana. Dengan rutin membuang sisa metabolisme tepat pada waktunya, kita sebenarnya sedang menjaga sistem perpipaan dan saringan tubuh kita agar tetap bersih, lancar, dan terhindar dari kerusakan yang tidak perlu. Banyak dari kita yang mengira bahwa saat kita tidur, seluruh organ tubuh ikut berhenti bekerja total. Namun kenyataannya, sebagai praktisi kesehatan, saya perlu sampaikan bahwa waktu tidur malam adalah momen paling krusial bagi ginjal untuk melakukan pemulihan. Tubuh kita memiliki jam biologis alami yang mengatur kapan setiap organ harus bekerja keras dan kapan harus melakukan perawatan diri. Ketika bapak dan ibu beristirahat dengan cukup dan berkualitas, ginjal justru sedang sibuk memperbaiki jaringan-jaringannya yang kelelahan setelah seharian penuh menyaring racun. Jika kita sering begadang atau memiliki waktu tidur yang berantakan, kita sebenarnya sedang merampas satu-satunya kesempatan ginjal untuk memperbaharui sel-selnya. Secara ilmiah, kurang tidur kronis menyebabkan beban kerja ginjal menjadi tidak seimbang. Penelitian menunjukkan bahwa fungsi penyaringan ginjal diatur sangat ketat oleh irama tidur kita. Bayangkan jika sebuah mesin dipaksa bekerja terus-menerus selama 24 jam tanpa pernah diberikan waktu untuk mendinginkan mesin dan mengganti pelumas. Tentu mesin tersebut akan jauh lebih cepat aus dan rusak. Begitu pula dengan ginjal bapak dan ibu. Kurang tidur membuat tekanan di dalam pembuluh darah tidak bisa menurun secara alami, sehingga ginjal tidak mendapatkan waktu tenang yang sangat ia butuhkan untuk tetap lentur dan sehat. Oleh karena itu, saya ingin mengajak bapak dan ibu untuk lebih menghargai waktu istirahat di malam hari sebagai bagian dari pengobatan alami. Tidur yang cukup bukan hanya agar besok pagi terasa segar, tapi merupakan cara paling murah dan mudah untuk menjaga agar saringan tubuh kita tidak cepat rusak. Usahakan untuk memiliki jadwal tidur yang teratur dan ciptakan suasana kamar yang tenang. Ingatlah, saat bapak dan ibu tidur dengan nyenyak, sebenarnya Anda sedang memberikan ruang bagi ginjal untuk berbenah, sehingga ia tetap siap melindungi tubuh kita dari racun keesokan harinya. Penyebab selanjutnya yang sangat sering luput dari perhatian adalah tekanan darah tinggi, atau yang sering kita sebut sebagai hipertensi. Dalam dunia kesehatan, kami sering menjuluki kondisi ini sebagai pembunuh senyap, karena ia bekerja merusak tanpa menimbulkan rasa sakit yang berarti di awal. Sebagai praktisi, saya sering memberikan perumpamaan kepada pasien bahwa pembuluh darah kita adalah seperti selang air, dan ginjal adalah saringan halus yang berada di ujung selang tersebut. Jika tekanan air di dalam selang terlalu besar dan kuat, maka saringan yang lembut itu lama-kelamaan akan jebol dan robek karena tidak kuat menahan hantaman air yang begitu kencang setiap harinya. Masalahnya, ketika saringan ginjal ini mulai rusak akibat tekanan darah yang tidak terkontrol, ia tidak bisa diperbaiki kembali seperti semula. Tekanan darah tinggi memaksa pembuluh darah kecil di dalam ginjal menyempit dan mengeras agar tidak pecah. Namun hal ini justru membuat aliran darah yang membawa nutrisi ke ginjal menjadi terhambat.
Akibatnya, ginjal bapak dan ibu akan kekurangan oksigen dan perlahan-lahan fungsinya akan menurun drastis. Inilah mengapa tensi yang tinggi adalah musuh nomor 2 paling berbahaya bagi kesehatan ginjal setelah diabetes. Ia merusak secara diam-diam melalui tekanan fisik yang luar biasa pada sel-sel penyaring kita. Oleh karena itu, saya memohon kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk tidak pernah bosan melakukan kontrol tekanan darah secara rutin, setidaknya 1 bulan sekali. Jangan hanya mengandalkan perasaan seperti leher terasa kaku atau pusing untuk menentukan apakah tensi Anda sedang tinggi, karena seringkali tensi sudah sangat tinggi tanpa ada gejala sama sekali. Pastikan tekanan darah Bapak dan Ibu tetap terjaga di angka yang aman, yaitu di bawah 130/80. Dengan menjaga tekanan darah tetap stabil, Anda sebenarnya sedang memberikan perlindungan paling kokoh agar saringan ginjal Anda tetap utuh dan berfungsi dengan sempurna hingga masa tua nanti. Poin selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah sebuah fenomena yang sangat sering saya jumpai, yaitu antusiasme Bapak dan Ibu dalam mengonsumsi berbagai macam suplemen atau ramuan herbal yang diklaim sebagai obat ajaib untuk segala penyakit. Saya sangat menghargai semangat Bapak dan Ibu untuk tetap sehat. Namun, sebagai praktisi kesehatan, saya harus memberikan peringatan yang sangat serius. Seringkali kita tergoda oleh janji-janji manis dari iklan atau saran teman, tanpa mengetahui bahwa apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, baik itu vitamin dosis tinggi maupun ekstrak tanaman tertentu, pada akhirnya harus diolah dan dibuang oleh ginjal. Jika bahan-bahan tersebut tidak jelas dosisnya atau mengandung zat kimia yang keras, maka ginjal Bapak dan Ibu yang harus menanggung resikonya. Penting untuk kita pahami bersama bahwa tidak semua yang berlabel alami itu berarti sepenuhnya aman bagi setiap orang. Terutama bagi kita yang sudah memasuki usia senja, di mana fungsi organ tubuh mulai melambat. Bayangkan jika Bapak dan Ibu memaksakan masuknya zat-zat kimia atau ramuan yang sangat pekat ke dalam sistem tubuh. Ginjal akan bekerja berkali-kali lipat lebih keras untuk mencoba menyaring zat tersebut agar tidak meracuni darah. Jika konsentrasi zat ini terlalu tinggi, ia bisa mengendap dan menjadi racun langsung yang merusak jaringan halus pada ginjal. Banyak kasus kerusakan ginjal mendadak yang saya temui justru berawal dari konsumsi suplemen yang tidak diawasi oleh tenaga profesional. Oleh karena itu, pesan saya sangat jelas. Sebelum Bapak dan Ibu memutuskan untuk meminum suplemen, vitamin tambahan, atau ramuan herbal dalam jangka panjang, tolong konsultasikan terlebih dahulu kepada kami. Jangan mudah tergiur oleh testimoni yang belum tentu sesuai dengan kondisi kesehatan tubuh Anda secara pribadi. Kita harus lebih bijak dalam memilih apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan sampai niat hati ingin sehat dengan suplemen tambahan, namun malah berakhir dengan rusaknya saringan alami yang paling berharga di tubuh kita. Mari kita kembali ke pola hidup yang seimbang dan hanya mengonsumsi apa yang memang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh berdasarkan saran ahli. Setelah kita memahami berbagai penyebab kerusakan ginjal tadi, saya ingin Bapak dan Ibu menyadari bahwa kesehatan ginjal adalah cermin dari masa tua yang mandiri dan bahagia. Segala informasi yang saya bagikan ini bukan bertujuan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai bekal agar kita bisa lebih bijaksana dalam melangkah. Bayangkan, dengan hanya melakukan perubahan kecil hari ini, seperti mengurangi 1 sendok garam atau lebih disiplin dalam meminum air putih, Bapak dan Ibu sebenarnya sedang menyelamatkan masa depan Anda sendiri. Kesehatan adalah aset yang memungkinkan kita untuk tetap bisa tersenyum lebar saat menggendong cucu, atau tetap bisa berjalan santai di pagi hari tanpa harus bergantung pada mesin cuci darah di rumah sakit. Mari, kita sepakati bersama untuk mulai mengambil langkah nyata dari sekarang. Jangan tunda hingga esok untuk mengurangi asupan gula berlebih atau untuk berhenti mengonsumsi obat nyeri tanpa resep yang jelas. Saya sangat berharap Bapak dan Ibu bisa membagikan informasi dalam video ini kepada rekan sejawat, saudara, atau teman-teman sesama lansia di komunitas Anda. Dengan berbagi, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga membantu orang lain untuk terhindar dari penderitaan yang sebenarnya bisa kita cegah bersama-sama. Ingatlah bahwa mencegah kerusakan jauh lebih mudah dan jauh lebih murah daripada harus mengobati organ yang sudah tidak lagi berfungsi dengan maksimal. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena Bapak dan Ibu telah bersedia menyimak penjelasan saya hingga selesai.
Kehadiran Bapak dan Ibu di sini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Anda terhadap diri sendiri dan keluarga. Teruslah jaga semangat untuk hidup sehat, karena usia hanyalah deretan angka, namun kualitas hidup adalah pilihan yang kita buat setiap hari melalui apa yang kita makan dan bagaimana kita menjaga tubuh kita. Saya Daru Harjanto. Bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan kesehatan Anda. Mari kita hidup sehat di usia yang hebat. Sampai jumpa di penjelasan kesehatan berikutnya.